Saat ini di depan kita sudah ada New Honda Vario 160 dan Vario 125. Assalamualaikum saudara Alun, berjumpa lagi dengan saya Muhajirin Najir. Hari ini saya ingin sedikit nge-review perbedaan antara Honda Vario 160 yang terbaru dengan Vario 125 atau Vario 150. Cuman karena unit dari Vario 150 sudah tidak ada, maka saya membandingkannya dengan Vario 125. Karena Vario 125 juga dari segi desain tidak berbeda jauh dengan Honda Vario 150. Nah, kemudian pertama yang menjadi perbedaan yang sangat kontras yang bisa kita lihat dari penampilan depan, di mana bodi dari Honda Vario 160 ini lebih besar. Kita lihat lebih dekat lagi, saudara Lun. Nah, ini dia penampilan dari Vario 160, terlihat lebih besar bodinya dibandingkan dengan Honda Vario 125. Nah, ini tampilan dari depannya, sayapnya lebih besar. Kemudian dari segi desainnya, Honda Vario 160 terdapat semacam pembatas di sini pada lampu DRL-nya. Jadi lampu DRL yang ditarik dari atas sampai ke bawah ini dibatasi oleh semacam pembatas seperti ini. Sedangkan pada Vario 125 ini dia lepas saja langsung dari atas sampai ke bawah, saudara. Nah, kemudian di bagian depan ini ada semacam windshield untuk Honda Vario 160, sedangkan pada Vario 125 dia tidak ada semacam windshield. Nah, untuk topeng juga berbeda, saudara Lun, desainnya. Nah, seperti ini desain yang ada pada Vario 160, lebih kekar, lebih besar
terlihatnya, sedangkan pada 125 desainnya seperti ini, agak lebih panjang moncongnya ke bawah kita lihat dibandingkan dengan Vario 160 yang lebih pendek moncongnya. Ini moncongnya lebih panjang ke bawah. Kemudian di bagian spatboard juga berbeda. Nah, ini lebih lancip, kecil, dan ini lebih lebar seperti spatboard Honda PCX, dan ini spatboard bagian depan dari Honda Vario 125. Kemudian ke bagian ban, untuk bagian ban ukuran ring bannya sama-sama 14, cuman lebar bannya untuk Honda PCX sudah lebih besar 100/80, sedangkan Honda Vario 125 80/90 lebar bannya cuman. Kemudian dari segi pelaknya juga berbeda, desain pelaknya juga berbeda seperti ini, dan ini seperti ini. Jadi untuk perbedaannya saudara Lun. Kemudian kita coba lihat dari desain lampu depan utama. Ini desain dari Vario 160 terbaru, ini dari Vario 125. Desainnya ini agak seperti mata elang kayak gitu. Kemudian pada 160 agak lebih sipit lagi desainnya, agak sedikit disipit dan sedikit jaraknya ini lebih pendek, sedangkan yang 125 ini lebih lebar jaraknya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari desain bodi dari sisi samping. Di bagian depan terlihat untuk Honda Vario 160 terlihat lebih banyak tumpukan-tumpukan dengan 3 layer tingkat seperti ini, menjadikan Honda Vario 160 ini lebih tampak besar dan dekat. Sedangkan pada Vario 125 ini yang ada di dekat kita ini, desainnya lebih sederhana, tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dibandingkan Vario 160 terbaru, dengan semacam satu tingkat seperti ini aja. Ini ya, ini 160. Nah, 3 tumpukan layer, sedangkan pada 125 cuman seperti ini hanya saudara. Kemudian kita ke sisi bodi. Kita ke bagian dek tengahnya dulu. Untuk dek tengah pada Vario 160 masih memakai dek datar seperti ini, dan desain ini merupakan desain yang tidak berubah dibandingkan dengan Vario 150 kemarin, yang masih dipertahankan dari Honda Vario. Sama-sama datar dek tengahnya, jadi memudahkan pada saat saudara Lun membawa banyak barang seperti itu. Kemudian bodi sampingnya juga tampak lebih gambot, lebih besar seperti ini, lebih banyak lekukan-lekukan lagi. Sedangkan pada Vario 125 desainnya cuma sederhana seperti ini, saudara bisa dilihat. Nah, ya, banyak lekukan-lekukan di bagian ini. Bisa lihat di bagian ini untuk Honda Vario 160. Seperti ini desainnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Dari tampak belakangnya ini tidak jauh berbeda dengan Vario 160. Dari Vario 125 ini
Desainnya tidak terlalu jauh berbeda dari tampak belakang. Terdapat sedikit perubahan desain pada lampu belakang utama. Lampu belakang utama desainnya untuk Vario 125 seperti ini, di Cederaland desainnya jauh ke belakang seperti ini, ditarik dari sini sampai ke sini kacanya. Nah, pada Vario 160 juga ditarik dari sini, cuman ada semacam lekukan lagi, dibuat lekukan dan tidak melebar sampai ke atas ini untuk lampunya, cuman sebesar ini kayak huruf X seperti itu. Nah, desainnya berbeda. Kemudian kita lihat dari agak jauh. Honda Vario 160 ini terlihat lebih gambot dibandingkan dengan Honda Vario 125 atau Vario 160. Kemudian kita ke bagian knalpot atau muffler dari Honda Vario 160, seperti ini desainnya. Dan dari sini kita bisa lihat penampakan kalau Vario 160 ini nampak lebih padat, nampak lebih kokoh dari segi penataan bagian-bagiannya ini, saudara. Dan ini penampakan dari muffler Honda Vario 125. Ada perbedaan dan perubahan. Kemudian kita coba lihat ke bagian bagasi. Namun sebelum itu, di bagian ini, di bagian behel belakang juga terjadi perubahan dari Honda Vario 160 ke Honda Vario 125 atau 150. Terdapat juga perbedaan desain dari behelnya. Ini sedikit lancip seperti ini, sedangkan pada Vario 160 dia lebih datar seperti ini, paling lebih besar, lebih lebar di bagian belakang ini, saudara. Kemudian ke bagian bagasi, jok bawah jok ini terlihat lebih luas daripada Vario yang sebelumnya. Lebih luas karena emang jadi perubahan pada rangka yang digunakan pada Vario 160 ini, sehingga menjadikan luas dari bagasi ini menjadi lebih luas daripada pada Vario sebelumnya. Nah, ini dia penampakannya. Ini banyak perubahan yang terjadi, masuk di bagian ini, desain di bagian ini Honda Vario 160. Ada semacam penutup lagi yang ditambahkan, sedangkan Vario 125 langsung polos seperti ini, nggak ada penutup lagi, saudara. Nah, kemudian yang terakhir dari bagian penampakan dari bagian speedo atau bagian kepala atau head, bagian atasnya dari sisi pengemudi, seperti ini penampakannya, saudara. Desainnya sama juga dengan Vario 125 sebelumnya, desain speedometernya sama, cuman terdapat perbedaan pada cover stang dengan cover belakangnya yang lebih menyatu. Kita lihat ini, dia lebih satu ke cover seperti ini. Sedangkan Vario 125 ininya lebih besar, nggak nyatu. Ada Vario 160 ininya langsung menyatu, dia tidak terpisah seperti ini. Nah, ini dia langsung menyatu di bagian sini. Kemudian ininya lebih pendek, bagian ini lebih pendek, sedangkan Vario 150 atau 125 ininya lebih panjang. Dan penempatan emblemnya ini juga berbeda. Kemudian desain dari stangnya juga berbeda, ini lebih mereng ke dalam kalau segera lihat, sedangkan pada Vario 125 dia agak ke atas sedikit,
ini lebih miring sedikit, tetapi ketika kita melihat secara sekilas tidak ada perbedaan yang terlalu besar untuk desain dan stangnya. Nah, itu saja mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan dari perbedaan Honda Vario 160 yang terbaru dengan Vario 125 atau Vario 150 yang lama. Banyak terdapat perbedaan di antara kedua unit ini. Yang tadi saya review perbedaan yang terjadi dari visual yang bisa kita lihat secara langsung. Ada juga perbedaan di bagian lain, yang di bagian mesin, kemudian di bagian ECU-nya juga terdapat perbedaan, cuman saya tidak mereviewnya di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.